Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim wa ballagha rasulil karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua Anggota DPR Kota Palopo yang sempat hadir bersama dengan kita, yang saya hormati Bapak Lurah, Bapak Katimas, Babinsa yang sempat hadir bersama dengan kita, tokoh agama, tokoh masyarakat, Ibu Majelis Taklim, hadirin wal khadirat, teristimewa kepada keluarga almarhum yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah karena pada malam yang ketiga atas berpulangnya almarhum, kita hadir dalam rangka mendoakan almarhum. Karena semua yang hidup pasti mati. Jadi kurangi ihonnya dulu. Kan? Kurang memang. Tinggi ihonnya. Tinggi ihonnya. Mantul suara. Ya, kurang itu saja ihonnya, tidak apa-apa. Ya. Kita hadir dalam rangka takziah atas berpulangnya almarhum menghadap kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang hidup pasti mati. Kullu ummatin ajal sudah ditentukan oleh Allah. Karena yang namanya ajal sudah ditentukan oleh Allah, tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggal dunia. Ada orang yang ditunggu meninggal dunia tidak mati-mati. Ada juga orang yang tidak pernah ditunggu, justru dia lebih dahulu. Itulah ajal. Ada orang menyatakan penyakit membuat orang meninggal dunia, belum tentu. Banyak orang keluar dari rumah sakit sehat. Ada juga orang menyatakan kalau meninggal orang pasti sakit. Ada juga orang yang tidak sempat sakit, kemudian dia cuma tertidur meninggal dunia. Jadi yang namanya ajal, tidak ada yang tahu, itu rahasia Allah. Karena seandainya kita tahu ajal kita, kapan kita meninggal dunia, tanggal berapa kita akan menghadap kepada Allah, detik apa kita hembuskan nafas terakhir kita, maka pada saat itu kita sudah siap 1 bulan atau 1 tahun sebelumnya. Karena orang yang meninggal dunia kemudian dia tidak taubat, maka tidak diampuni dosanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bersegeralah kamu bertaubat kepada Allah. Alhamdulillah kita sudah 1 bulan ya keluar dari bulan suci Ramadan hari ini. Umur kita baru 1 bulan.
Kenapa baru 1 bulan? Almarhum baru 1 bulan umurnya. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensucikan kita menjadi manusia yang fitrah, manusia yang suci, disucikan dari dosa-dosa kita, diampuni oleh Allah. Karena Rasulullah menyatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan diampuni dosanya. Siapa yang mendirikan malam-malamnya malam Ramadan diampuni dosanya. Siap malam kita diampuni oleh Allah. Almarhum meninggal dunia terhitung baru 1 bulan. Kita tidak tahu. Apakah kita dalam keadaan husnul khatimah nanti menghadap kepada Allah atau bagaimana? Kita tidak tahu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita apa kata Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati ujian buat kita. Yang masih hidup diuji kita, mari kita beribadah. Yang sudah meninggal dunia, dia sudah menghadap kepada Allah. Dia sudah mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan selama hidupnya di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang pernah ia lakukan dibalas oleh Allah. Begitu juga kalau dia melaksanakan kejahatan diperlihatkan oleh Allah. Kenapa cuma diperlihatkan, Ustaz? Orang yang berbuat baik pasti dibalas. Orang yang berbuat dosa terkadang cuma diperlihatkan. Kenapa diperlihatkan? Sebelum dia meninggal dunia dia sudah taubat. Makanya Allah menyatakan, dulu kamu laksanakan dosa ini, tapi kamu sudah bertaubat, sudah diampuni oleh Allah. Makanya jangan melihat besar kecilnya amal. Ada orang menyatakan, saya Ustaz, nanti Ramadan baru saya berpuasa, nanti Ramadan baru saya beribadah, nanti Ramadan baru saya mengaji, nanti Ramadan baru saya sholat, nanti Ramadan baru saya bersedekah. Setelah sudah Lebaran, apa yang terjadi? Dalam penibuuna, rewa nibu lo malepek. Salepek ni bona, mandri ni lepek-lepek. Salepek mana di sini dari sini. Kira orang tua tidak seperti itu. Justru meraih itu gampang, mempertahankan biasanya susah. Meraih itu gampang, justru mempertahankannya susah. Kita ini manusia yang terlahir, kullu mauludan yuladu 'alal fitrah. Kita semuanya terlahir dalam keadaan suci dan bersih. Siapa yang mencetak kita? Yang mencetak kita ayah kita, yang memberikan tulisan ibu kita. Mau apa kita? Mau jadi apa kita? Pengaruh lingkungan kita lah yang akan memberikan warna kepada kita. Makanya anak yang baru lahir semuanya mengepal tangannya. Tapi semua orang yang meninggal dunia semuanya terbuka tangannya. Kenapa mengepal tangannya, Ustaz? Karena dia membawa sesuatu. Sangian reguluta nabawa berkena. Dia membawa apa? Yang dia bawa, yang pertama dia bawa hidupnya, kemudian dia membawa matinya, dia membawa rezekinya, dia membawa jodohnya, yang terakhir dia membawa pengaruh lingkungannya. 5. Makanya anak semuanya mengepal tangannya. Pada saat dia meninggal dunia semuanya sudah selesai. Ganna ni Andrina, ganna ni Miluna, ganna ni Duka Alina.
ganna ni kampung purai nalikja, ganna ni sinina anu angkai pura napa pole, ganna ni narepo pura ni makbene pura ni malakai. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Pada saat kita menghadap kepada Allah, inilah nanti yang kita ditanyakan. Agama itu buat tubuh. Apa yang kau bikin? Makanya orang yang meninggal dunia, ya pada saat meninggalkan jasadnya, dicabut ruhnya, hitungannya dibuka. Ya menrek mana seruntuh si bopot. Kita naik menghadap kepada Allah, dan tolong bapak-bapak, ibu-ibu, ya apa memang dibacanya ini. Siapa yang tidak baca ini, siapa yang tidak hafal, pasti nanti bingung di hadapan Allah. Apa yang kita ucapkan pada saat kita berhadapan dengan Allah? Kalau nanti kita berhadapan dengan Allah, kita tidak tahu apa yang kita ucapkan, maka kita berkata kepada Allah, Maha, yang mana Tuhan saya? Apa yang saya bilang? Orang yang beriman, orang yang bertakwa, dia menghadap kepada Allah, dia sujud di hadapan Allah dan mengucapkan apa? At-tahiyatu mubarakatu salawatu taibatu lillah. Itu yang dicap. Apa nama mobil? Apa Ustaz? Lalu Allah menjawab apa? Assalamu alayna